Pengadaan PNS terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan pengadaan PNS, kemudian pengumuman lowongan, kemudian pelamaran, selanjutnya adalah seleksi, berikutnya adalah pengumuman hasil seleksi, selanjutnya adalah masa percobaan, dan yang terakhir adalah pengangkatan menjadi PNS. Setiap instansi membuat perencanaan pengadaan PNS di lingkungan kerjanya. Misalnya Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak membuat perencanaan PNS di tahun anggaran tersebut. Kemudian perencanaan tersebut dikirim ke Badan Kepegawaian Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak. Pengumuman lowongan. Pengumuman lowongan setiap instansi harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Biasanya setiap instansi mengunggah di website terkait, seperti contohnya di Kabupaten Lebak. Pengumuman CPNS di Kabupaten Lebak bisa diakses melalui website BKPSDM Kabupaten Lebak. Setelah instansi mengumumkan lowongan CPNS-nya, setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat mendaftar menjadi CPNS. Untuk mendaftar menjadi CPNS bisa mengakses website sscasn.bkn.go.id untuk melakukan pendaftaran. Seleksi CPNS terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama seleksi administrasi. Bagi pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, dapat mengikuti tes tahap berikutnya, yaitu SKD atau seleksi kompetensi dasar yang terdiri dari beberapa materi, yaitu tes intelijensia umum atau TIU, tes wawasan kebangsaan atau TWK, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Setelah dinyatakan lolos, peserta dapat mengikuti tes selanjutnya, yaitu tes SKP atau seleksi kompetensi bidang. Dan beberapa instansi juga menerapkan tes seleksi psikotes dan tes kesemaptaan. Dan hasil seleksi CPNS dapat diakses di website masing-masing instansi dan di akun SSCASN pelamar masing-masing. Setelah pelamar dinyatakan lulus hingga tahap akhir, pelamar telah menjadi CASN. Setelah menjadi CASN, pelamar tersebut mengikuti masa percobaan yang telah ditentukan oleh instansi tersebut. Kemudian, jika dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan lulus pendidikan dan pelatihan, dapat diangkat menjadi. Pengembangan karir dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Contoh pengembangan instansi pemerintah yaitu yang sedang saya lakukan adalah mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan dengan pemateri dari KNKT atau Komisi Nasional Keselamatan Transportasi, yaitu Bapak Wildan, dengan materi mobil listrik. Penilaian kerja PNS adalah penilaian secara periodik pada pekerjaan pegawai negeri sipil. Berdasarkan PP nomor 30 tahun 2019 pasal 1, SKP adalah sasaran kinerja pegawai yang merupakan realisasi dan target yang harus dicapai pegawai negeri sipil setiap tahunnya. Berdasarkan PP nomor 30 tahun 2019 pasal 1, SKP adalah sasaran kinerja pegawai yang merupakan realisasi dan target yang harus dicapai pegawai negeri sipil setiap tahunnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, fungsi ASN salah satunya pelaksana kebijakan publik, di mana pandemi COVID-19 yang belum usai tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Manajemen ASN salah satunya penggajian dan tunjangan. Alhamdulillah, hak ASN setiap awal bulan, gaji dan tunjangan sudah diberikan.
di mana menurut perundang-undangan pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Gaji yang dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Gaji pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, 80% untuk CPNS dan 100% kalau sudah menjadi PNS. Gaji PNS bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas. Sistem penggajian melalui di suatu bank daerah bisa diambil lewat ATM sehingga praktis dan efisien. Penegakan disiplin yang pertama yaitu menggunakan pakaian dinas harian atau PDH di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Lebak. PDH yang digunakan berwarna kaki dan dipakai setiap hari Senin dan Selasa setiap pekannya. Penegakan disiplin yang kedua adalah selalu mengisi absensi harian kerja yang terdiri dari kedatangan sebelum jam 8 pagi dan kepulangan tepat jam 4 sore setiap harinya. Penegakan disiplin yang ketiga adalah selalu membersihkan kantor. Penegakan disiplin ini bersifat internal kantor bagi pegawai yang melaksanakan piket kantor atau yang datang pertama kali. Manajemen PNS di dalamnya juga membahas mengenai penghargaan. Adapun penghargaan yang diberikan kepada para pegawai negeri sipil berdasarkan penilaian terhadap PNS yang memiliki kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya. Penghargaan yang bisa didapatkan oleh PNS salah satunya yaitu pemberian tanda kehormatan yang disebut dengan Satya Lancana Karya Satya. Satya Lancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atas dedikasi pelaksanaan tugasnya secara terus-menerus sekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Satya Lancana Karya Satya diperuntukkan bagi PNS yang dalam waktu yang cukup lama setia terhadap negara, memiliki kecakapan, kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya sehingga bisa menjadi teladan bagi para pegawai yang lain. Penghargaan yang lain juga bisa berupa kenaikan pangkat istimewa atau kenaikan pangkat bagi PNS yang menunjukkan kinerja luar biasa baiknya selama 1 tahun terakhir. Dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat. PNS yang mendapatkan kenaikan pangkat istimewa ini tentunya akan dinilai oleh tim khusus yang dibentuk. PNS yang berhak untuk mendapatkan kenaikan pangkat istimewa ini adalah PNS yang menduduki jabatan pelaksana dan juga jabatan struktural dan tidak berlaku untuk jabatan fungsional. Adapun keistimewaan dari kenaikan pangkat ini yang pertama adalah tidak mengenal pangkat pucuk, yang kedua bisa melebihi pangkat atasan, yang ketiga bisa diberikan lebih dari 1 kali, dan yang keempat adalah diberikan 1 tahun dari pangkat terakhir. Penghargaan lain juga bisa berupa kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi dan juga kesempatan untuk menghadiri acara resmi atau acara. Dalam profesi saya sebagai penyuluh pertanian juga dikenal penghargaan penyuluh pertanian teladan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional.
Orang yang mendapat penghargaan tersebut adalah penyuluh dengan masa kerja minimal 5 tahun, dengan prestasi kerja yang bagus ditunjukkan juga dengan angka kreditnya, dan tentunya telah banyak memberikan dampak positif dan juga manfaat kepada para petani selama penyuluh tersebut bekerja.